Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya izinkan saya selaku pembawa acara memperkenalkan diri. Nama saya Amanda dari kelas 11 TKV. Dan di sebelah saya ada rekan saya yang bernama Aditya Pramana. Dan saya Ahmad dari Sekolah. Pada podcast kali ini, kami ingin berbincang-bincang tentang satu tema yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu tentang kesehatan jasmani. Untuk itu, kami mendatangkan satu narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Andri. Beliau adalah guru PJOK di SMK Teknik Bina Citra Informatika Purwokerto. Beliau adalah guru yang sangat luar biasa. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat juga. Bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, perkenalkan nama saya Amri Sanul Amal. Saya sebagai guru penjas di SMK Teknik Bina Citra Informatika. Selain itu, saya juga aktif di luar sebagai pelatih kondisi fisik atau strength and conditioning di salah satu klub di Banyumas, yaitu di cabang olahraga bola voli dan di tim bola voli Banyumas. Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai guru olahraga? Bekerja sebagai guru olahraga kurang lebih sudah 10 bulan ini, berjalan 10 bulan. Ya. Apa kita boleh berolahraga dengan keadaan perut yang sedang kosong, Pak? Oke, kita langsung masuk ke topik berarti ya Mbak. Oke, olahraga dengan perut yang kosong itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan karena apa? Karena olahraga itu kan membutuhkan tenaga juga, dan tenaga itu dihasilkan dari makanan atau asupan yang kita konsumsi atau cadangan makanan yang ada di tubuh kita. Jadi kalau semisal perut kita kosong, lalu cadangan makanan yang ada di tubuh kita kosong juga, itu malah membahayakan tubuh kita sendiri yang tadinya olahraga ingin sehat malah jadi sakit. Berarti tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sebelum berolahraga biasanya kita melakukan pemanasan, lalu setelah itu kita melakukan pendinginan. Apakah manfaat dari kedua kegiatan tersebut, Pak? Oke, untuk pemanasan sendiri itu manfaatnya salah satunya gampangannya itu untuk menghindari cedera ya saat kita melakukan olahraga. Ya, kalau pemanasan sendiri itu untuk menghangatkan otot kita agar otot kita itu siap dalam berolahraga. Dalam ilmu olahraga itu ada yang namanya cairan sinovial, atau di anatomi tubuh kita itu ada namanya cairan sinovial. Cairan sinovial itu berada di sela-sela sendi kita, seperti contohnya yang ada di lutut ya, itu kan ada lutut sendi seperti ini. Nah, cairan sinovial itu seperti pelumas. Ketika kita ibaratkan seperti motor, nah itu seperti pelumas. Nah, cairan sinovial itu dengan pemanasan itu harapannya cairan sinovial ini keluar bisa memberikan semacam pelumas pada sendi kita, sehingga sendi kita dalam berolahraga, dalam beraktivitas itu sudah siap. Itu untuk pemanasan. Kalau untuk pendinginan sendiri itu gunanya adalah untuk mendinginkan atau bahasanya itu apa ya, meregangkan ya otot-otot kita yang tadinya setelah otot-otot kita yang tegang setelah melakukan olahraga, melakukan aktivitas fisik itu agar bisa rileks kembali. Gampangannya itu ada namanya pendinginan secara dinamis, atau biasanya yang dilakukan oleh atlet-atlet profesional itu biasanya dengan meredam tubuh kita ke dalam es itu. Jadi kalau pemanasan itu biar nggak kaget lah ya, Pak? Ya betul, biasanya karena pemanasan ini satu hal yang sepele ya Mas, sangat sepele, tapi biasanya ini tapi ini sangat mempengaruhi dalam aktivitas olahraga kita, aktivitas fisik kita gitu. Ya. Selanjutnya Bisa.
maka kita melakukan satu metode latihan agar tubuh menjadi bugar. Oke. Kira-kira metode latihan apa yang saya dilanjutkan? Oke, metode latihan. Metode latihan itu kan sangat banyak ya. Kalau kita berbicara dari kebugaran jasmani itu kita ada 10 komponen ya. Ada salah satunya kekuatan, koordinasi, kelincahan, kelentukan, terus ada fleksibilitas, terus ada fleksibilitas, kecepatan dan lain-lain. Nah, tergantung sangat bisa sekali mengambil satu metode, tergantung kita akan melakukan untuk kebugaran dalam komponen apa. Semisal kayak kekuatan masih dibagi, ada kekuatan otot kaki, otot perut, otot lengan. Nah, itu nanti metodenya ada, misal kayak otot kaki itu ada squat latihannya, lalu untuk otot perut ada sit up ya, untuk otot lengan, dada itu ada push up dan itu. Jadi tergantung kita mau melakukan latihan terfokus di apanya dulu gitu. Apakah cukup jika kita melakukan olahraga hanya selama 20 menit saja? Oke, kalau kita bilang, kalau menurut seperti yang pernah Pak Kampi sampaikan pada saat pelajaran BJOK kepada anak-anak itu, untuk menjaga kebugaran kita dalam sehari-hari itu kita perlu yang namanya olahraga 150 menit dalam 1 minggu ya. Itu untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh kita ya. Ini Pak Kampi bukan hanya bilang tanpa fakta, tapi ini sudah menjadi suatu penelitian dari WHO ya, atau World Health Organization ya. Itu adalah salah satu organisasi kesehatan dunia, itu sudah mengklaim bahwa kebutuhan manusia itu olahraga itu 150 menit dalam 1 minggu. Nah, itu apakah boleh dilakukan dalam satu waktu atau berapa waktu? Silakan. Boleh dibagi menjadi 7 hari, boleh menjadi 3 hari, 5 hari atau 1 hari ya. Jadi kalau 20 menit apakah boleh? Boleh ya, karena ketika melakukan 20 menit itu dalam 1 hari dan itu dikalikan dengan 7 kali, berarti kan udah 140 ya Mas. Nah, nanti tinggal 10 menitnya untuk menjaga kondisi badan kita agar sehat dan bugar, tinggal ditambah saja. Jadi bisa dibilang boleh. Tapi harus seminggu itu ya. Ya, jadi anjurannya, patokannya adalah 150 menit dalam 1 minggu. Nah, itu mau dibagi menjadi berapa waktu terserah kalian ya. Pak, saya mau bagi waktu menjadi 3 waktu saja. Berarti kan ketika saat melakukan sekalinya berarti kan 50 menit ya Mas. 50 menit sampai 1 jam lah, sampai 60 menit. Nah, itu nggak apa-apa. Tergantung kita. Kayak semisal, minggu ini saya belum melakukan olahraga sama sekali, berarti harus bisa membagi waktunya 150 menit itu dalam jangka waktu yang tersisanya berapa gitu. Menurut Bapak, waktu yang tepat untuk olahraga itu kapan saja? Oke, waktu yang tepat olahraga ya. Kalau Pak Amri bilang yang bagusnya itu adalah ketika pagi hari. Ya, pagi hari, karena itu untuk menjaga kebugaran tubuh kita sebelum melakukan aktivitas dalam sehari itu dianjurkan pagi hari. Dianjurkan juga, dibolehkan juga itu ketika sore hari. Tetapi untuk sore hari tergantung apakah kita dalam 1 hari itu kita melakukan aktivitas berat atau tidak. Ya, ketika kita melakukan aktivitas berat, tidak dianjurkan untuk melakukan aktivitas olahraga yang berat juga. Takutnya apa? Ketika tenaganya sudah habis untuk aktivitas berat, misal bekerja atau apa, itu sisa tenaganya tinggal sedikit, dipaksakan untuk olahraga yang berat juga, nanti malah bukan menjadi sehat tapi menjadi sakit atau tubuh kita bakal kaget gitu. Jadi waktu yang tepat ya menurut Pak Kamri pagi hari itu ya, bangun pagi subuh, olahraga stretching atau apa, cukup 20 menit sampai 30 menit saja. Habis itu persiapan untuk aktivitas selanjutnya gitu. Apakah naik turun tangga, berlari, membereskan rumah merupakan cara olahraga juga? Oke, kalau dibilang olahraga itu spesifiknya lebih aktivitas fisik ya Mas. Jadi dalam aktivitas fisik itu kan ada 3 kategori ya.
rendah, sedang, dan berat. Nah, kalau yang tadi disebutkan seperti naik turun tangga, terus berjalan ya, berlari, terus apa lagi tadi? Membersihkan rumah itu termasuk aktivitas fisik dalam kategori sedang. Karena apa? Karena kita dalam melakukan aktivitas tersebut ya, contohnya seperti ini, dalam membereskan rumah atau bersih rumah, pasti kan kalian nyapu, ngepel dan lain-lain itu kan kalian mengeluarkan keringat, ya mengeluarkan keringat. Nah itu masuk dalam kategori yang sedang. Karena kenapa sedang? Karena menggabungkan beberapa, mengkoordinasikan beberapa gerakan yang dalam tubuh kita untuk melakukan aktivitas itu, tangan, kaki, ya kan kalau nyapu, kalau ngepel kan biasanya sampai jongkok atau apa gitu ya. Nah itu membersihkan. Nah itu, jadi dengan kegiatan tersebut itu masuknya lebih ke aktivitas fisik dalam kategori sedang. Gitu. Kalau olahraga itu kita lebih spesifik ya mas. Spesifiknya apa? Spesifiknya itu lebih ke apa yang akan kita lakukan, apa yang kita latih dalam melakukan olahraga itu. Ya, misalnya yang tadi satu metode apa sih Pak yang untuk satu metode untuk menjaga kebugaran ya, tergantung kita mau apa. Ya kekuatan otot perut, tungkai atau apa, kelincahan atau yang lain. Seperti itu. Apakah melakukan peregangan saat melakukan fitness penting untuk menghindari cedera? Oke, ya. Ini pertanyaannya kurang lebih sama yang seperti tadi ya, yang ditanyakan Mbak Amanda ya. Oke, ya penting ya mas, penting. Apalagi olahraga fitness itu olahraga anaerobik, di mana olahraga yang membutuhkan menggunakan otot-otot kita dalam melakukan gerakan-gerakan fitness tertentu. Ya, jadi dalam olahraga itu ada dua mas, aerobik dan anaerobik. Bedanya apa Pak? Aerobik itu yang menggunakan paru-paru kita, oksigen sebagai tenaganya. Contohnya apa? Renang, sepeda, sepeda itu anaerobik. Aerobik itu lari, ya, terus pokoknya olahraga yang menggunakan oksigen, ya, membutuhkan oksigen untuk suplai tenaganya. Nah, anaerobik apa? Anaerobik itu olahraga yang membutuhkan menggunakan otot, ya, sebagai penopang atau sebagai bahasanya tuh sebagai alat utamanya. Nah, otot ini dia akan mengkonsumsi gula atau glukosa, gula yang dipecah glukosa dan nanti dipecah lagi yang menjadi glikogen. Nah, glikogen ini yang digunakan untuk olahraga fitness biasanya. Ya, dapatnya dari mana Pak? Dari karbohidrat, dari gula-gulaan. Nah, ketika kandungan ini sudah habis, dia akan mengambil dari lemak. Nah, itu. Jadi untuk peregangan itu memang sangat dianjurkan sebelum melakukan aktivitas olahraga ya, nggak cuma fisik ya, fitness ya mas, tapi semua olahraga yang akan kita lakukan sangat dianjurkan untuk peregangan. Gitu. Bisakah Bapak menyebutkan jenis-jenis olahraga yang bisa membentuk otot tubuh? Otot perut ya. Kalau olahraga otot perut itu bisa kayak seperti sit up ya mas, sit up, back up ya. Otot perut itu bisa, atau pull up juga masih dada dan sekitarnya. Terus variasi sit up itu kan, sit up kan misalnya seperti ke depan saja, atau ini dengan variasi ke samping, ke kanan, ke kiri. Terus tiduran dilempar kakinya ke bawah terus ditahan, itu kan bisa otot perut juga. Itu salah satu. Menurut Bapak, apa yang bisa membantu membakar lemak di punggung? Membantu membakar lemak di punggung. Oke, kalau membantu lemak di punggung itu biasanya ini ya mas, backup ya. Jadi backup itu kan memang yang digunakan adalah otot punggung kita ya. Selain itu biasanya ada pull up mas. Pull up kan hanya otot dada, otot lengan sama otot yang belakang sini, scapula namanya. Nah itu biasanya bisa. Terus selain itu, fitness itu sebenarnya sangat efektif sekali ketika kita ingin olahraga yang membakar lemak. Nah itu fitness itu sangat efektif. Tapi yang perlu dicatat juga, kita harus juga menjaga pola makannya. Jangan pola makannya sembarangan, gorengan dan lain-lain. Kita fitness ya sama saja, fitnessnya juga tidak kurang efektif. Gitu. Saat kita berlari, berapa kalori yang terbakar dalam tubuh kita? Oke, saat kita
kita berada. Nah, ini Pak Kamri tidak bisa memberikan informasi atau menjawab pastinya berapa ya, karena tergantung kita larinya. Kalau dalam kategori kan ada lari santai, jogging, atau lari yang menengah, atau maraton dan lain-lain. Nah, tergantung kita lari intensitasnya itu waktunya berapa menit ya. Terus ritme larinya itu kita santai, sedang, atau cepat. Nah, kalau yang pernah Pak Kamri baca di penelitian itu sekitar 30 menit kita lari itu membakar kurang lebih 190 kalori. Itu yang membakar. Nah, kalau semisal waktunya lebih lama, Bang, berarti waktunya lebih lama, ada kemungkinan berarti kalori yang dibakar itu lebih banyak. Itu sih. Ketika kita mengalami gejala panas dingin saat lari maraton, apa yang harus dilakukan? Oke, gejala panas dingin. Nah, saat maraton sebisa mungkin itu langsung berhenti ya. Dalam artian langsung berhenti untuk jangan melanjutkan lari maraton itu, karena ada indikasi bahwa badan kita itu tidak siap untuk melakukan olahraga ya. Jadi memang gampangannya ketika kita badan fit itu kita tidak merasa capek, lelah dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ketika tidak merasakan itu untuk melakukan aktivitas olahraga, setelah itu it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau ketika sudah melakukan dalam keadaan sehari-hari nih Mbak Mas, udah merasa lelah, capek, apalagi sampai benar-benar harus merasakan istirahat tapi dipaksa, nah, itu yang kita perhatikan. Biasanya faktor kenapa sih Pak banyak gini ya, kemarin ada orang yang bertanya, kenapa sih Pak kita olahraga, setelah olahraga kok ada yang meninggal, ada yang tahu-tahu masuk ini, karena dia memaksakan tubuhnya yang tadinya harusnya istirahat tapi dia memaksa untuk olahraga dengan dalih saya minggu ini belum melakukan olahraga gitu kan. Nah, tapi dia tidak mengenali bahwa dirinya itu sudah capek, tenaganya sudah habis karena aktivitas lainnya. Nah itu, jadi kalau memang sudah ada indikasi seperti itu, merasa badan tidak enak, pusing atau apa, sebaiknya jangan melakukan aktivitas olahraga, mending istirahat dulu, difitkan dulu, baru lanjut. Apa itu termasuk dari ini juga kurang pemanasan gitu? Kurang pemanasan, kalau dibilang kurang pemanasan kayaknya kurang tepat ya Mbak, kurang pas saja, kurang pas, karena pemanasan itu kan tadi yang Pak Kabri bilang untuk meregangkan otot ya, untuk melengkapkan otot, untuk otot kita siap untuk melakukan aktivitas olahraga juga. Itu. Jadi jangan sampai capean. Ya, intinya jangan sampai, kita harus tahu mengenal diri kita terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas olahraga. Itu. Pada saat kita melakukan diet, jika sudah terlalu banyak makan siang, apakah harus mendapatkan makan malam? Oke, nih diet yang yang Pak Kamri juga sering mendapatkan pertanyaan, ini diet ini gimana sih yang benar gitu kan. Kalau tadi pertanyaannya sudah makan siang banyak, makan malam apakah tidak usah? Nah, konsepan yang mindsetnya seperti ini seharusnya kita luruskan ya. Pak Kamri bilang itu tidak salah, bukan salah ya, tapi itu kita luruskan mindsetnya. Jadi memang kebutuhan asupan makan kita itu dalam sehari paling tidak itu 3 kali. Itu memang sudah anjuran dari kesehatan kita. Ya, Pak, kan saya sudah makan banyak nih siangnya, paginya, atau pagilah, siangnya saya nggak makan, tapi malamnya makan. Nah, seharusnya kita tahu porsi makan kita tuh seberapa. Ya, jadi tidak ada yang namanya karena sudah makan banyak, akhirnya makan malam dihilangkan. Ya, seharusnya malah makan pagi sarapan, makan siang, makan sama malam itu kita tahu porsinya. Oh, ternyata porsi saya sekian ya. Untuk aktivitas sehari-hari saya harus melakukan mengkonsumsi makanan itu sekian. Jadi nggak bisa kalau kita mau diet itu, banyak orang diet yang sekarang menghilangkan makan salah satu jadwal makan kita untuk dalihnya adalah diet. Ternyata itu kurang tepat, bukan salah ya Pak Kamri sih, bukan bilang nggak salah, tapi itu kurang tepat. Jadi dikurangi porsi makannya. Betul. Nah, ini mindset yang terkait dengan diet ini Pak Kamri kemarin sudah melakukan diet juga setelah habis puasa itu. Jadi bukan menghilangkan jam makan kita, tapi mengurangi porsi makan kita. Dan
kita harus tahu ketika orang diet berarti kan banyak lemak ya, banyak lemak di tubuh gitu. Itu kan karena lemak tuh biasanya gampangnya tuh dihasilkan dari mana? Dari karbohidrat. Karbohidrat itu ada apa saja? Ya semacam kayak nasi, gula dan lain-lain. Ya nanti bisa dicari. Ini bisa lebih detailnya bisa dicari. Nah itu dari situ ya. Berarti karbohidrat kita sudah banyak nih. Berarti apa yang harus di push lagi? Ya bisa vitamin, bisa protein atau yang lainnya seperti itu. Apakah karbohidrat harus dihindari jika ingin menurunkan berat badan? Oke, ini ya. Tadi sedikit udah Pak Amri spill ya, udah jawab juga. Ya karbohidrat apa dihindari? Bukan dihindari ya Mas, tapi kita lebih bijak lagi, lebih bijak atau kita bisa lebih memilah dan memilih bahwa ternyata karbohidrat saya ini sudah banyak. Ya karbohidrat kan nasi ya, nasi terus apa lagi? Gandum, terus kayak roti, terus tepung-tepungnya karbohidrat ya Mas. Jadi kita memang harus tahu ketika kita mau melakukan diet apakah ini makanan ini termasuk protein, karbohidrat, vitamin atau yang lainnya. Nah, ya itu. Jadi kita perlu wawasan atau kita perlu pengetahuan itu juga ya. Apalagi kalau semisal lagi pengen program diet. Ya, jadi karbohidrat itu bukan menghilangkan ya, tapi lebih bijak lagi, lebih tahu lagi kadar karbohidrat yang ada dalam makanan. Gitu. Kapan sebaiknya konsumsi air minum agar dapat membantu menurunkan berat badan lebih cepat? Oke, kalau kapannya, kalau dari Pak Kamri tidak ada waktu pastinya ya, tapi memang mineral itu kita sangat-sangat membutuhkan karena 70% tubuh kita itu mengandung mineral, mengandung air, cairan ya, terutama darah. Nah, itu memang malah anjurannya seperti ini. Kalau tidak salah 8-9 liter dalam satu hari. Anjuran kita mengkonsumsi mineral atau air minum. Ya, itu. Jadi memang mineral ini memang kita butuhkan untuk suplai ketika kita memang sudah kelelahan, gampangannya itu untuk menjaga stamina kita itu mengkonsumsi minuman-minuman atau mineral yang kita konsumsi. Bagaimana cara diet yang baik? Oke, bagaimana cara diet yang baik? Ini pertanyaan sangat menarik ya Mas. Ini cara diet yang baik itu kita lebih bijak mengkonsumsi makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Ya, contohnya gini, ada orang yang sudah obesitasnya mungkin sudah sampai 100 kilo ya. Pasti dia tahu apa yang membuat dia sampai 100 kilo. Pasti dari salah satunya adalah pola makan. Selain itu ada istirahat, pola istirahat. Itu ya. Jadi kalau caranya yang paling baik itu kita kita bukan menghilangkan waktu jam makan kita, tetapi kita mengurangi porsi makan kita terlebih dahulu. Makannya sama, konsumsinya makannya sama, tapi porsi yang tadinya mungkin satu piring full sekarang mungkin setengah saja. Ya, itu. Terus juga harus mengandung 4 sehat 5 sempurna. Ya, jadi ada kalau 4 sehat 5 sempurna berarti itu ada karbohidrat, ada protein, ada mineral, ada vitamin, ada yang lainnya. Nah, jadi semuanya itu mencakup dalam porsi makan kita, ya. Jangan udah makan nasi sama mie. Nah, itu kan cuma karbo sama karbo. Nah, itu kan kurang tepat. Ya, nggak ada proteinnya, vitaminnya mana? Nah, kan itu kan pertanyaan. Nah, itu. Jadi kalau untuk diet itu bukan menghilangkan makan waktu jam makan kita salah satunya, tapi lebih mengurangi ya. Jam makan kita masih sama 3 kali dalam sehari, tapi mengurangi porsi makannya terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, atur pola istirahat, pola tidurnya. Nah, ternyata ini Pak Kamri kemarin baru setelah puasa kemarin itu baru tahu ternyata tidur itu dianjurkan sebelum jam 10 kita sudah tidur. Kenapa? Karena di jam 11 malam sampai jam 1 malam itu ada yang namanya enzim penetral racun dalam tubuh kita. Dan itu bekerjanya dari jam 11 sampai jam 1 malam. Ketika kita jam 11 malam sampai jam 1
malam kita tidak istirahat, tidak benar-benar istirahat, malah kita begadang mengkonsumsi makanan-makanan yang biasanya cemilan, ngopi atau apa, justru zat penawar racun di tubuh kita itu tidak bisa bekerja dengan secara maksimal. Nah, itu juga bisa menyebabkan adanya indikasi atau menimbulkan penyakit-penyakit. Jadi pola istirahat pun sangat berpengaruh dalam diet kita. Ya, itu. Jadi kan kalau istirahat itu kan kurang lebih 8 jam ya. 8 jam dalam satu hari. Mohon maaf, bukan istirahat tapi tidur malam kita. Nah, jadi memang dianjurkan maksimal itu jam 10 itu sudah istirahat. Jadi itu 2 hal itu ya. Jadi istirahat sama pola makan. Gampangannya itu dulu sih gitu. Bisakah Bapak berbagi tips untuk menjaga pola hidup sehat? Oke, pola hidup sehat ya kita harus bisa mengatur aktivitas kita dalam sehari-hari. Kita tetap harus berolahraga juga untuk menjaga kebugaran. Selain itu kita juga harus teratur dalam mengkonsumsi makanan dan lebih bijak lagi yang mengurangi makanan-makanan yang instan maupun minum-minuman instan yang mengandung gula terlalu tinggi. Terus jajan-jajanan di luar kita juga harus bisa bijak lagi dalam memilah dan memilihnya. Terus tentang kebersihan juga ya, kebersihan tempat tidur, tempat tinggal kita maupun yang lainnya. Mungkin itu yang saya. Ya, pertanyaan sudah Pak. Ya. Nah teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Amli, narasumber yang luar biasa pada hari ini. Mudah-mudahan untuk kita bisa bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita tentang bagaimana menjaga kesehatan kita. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.